Hai sahabat, kali ini Bang C akan membahas tentang playing victim. Mungkin kalian semua pernah mendengarkan istilah playing victim. Ini bisa saja terjadi dalam kehidupan sosialmu, bahkan kehidupan rumah tanggamu. Nah, tentu tandanya apa sih orang yang melakukan playing victim? Dan dampaknya apa? Bagaimana kita menghadapinya? Tentu akan saya bahas di sini. Silahkan simak. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Belakangan ini, sifat dan sikap manusia semakin beragam. Salah satunya adalah tentang playing victim ini. Entah itu yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar rumah maupun dalam dunia kerja. Jadi playing victim bisa saja terjadi dalam dunia kerja, tidak selalu harus di dalam hubungan rumah tangga. Mereka yang memiliki perilaku playing victim tentu akan berperilaku seolah-olah jadi orang paling menderita. Meskipun sebenarnya ia yang justru memancing suatu permasalahan terlebih dahulu. Sebelum mulai menuduh orang lain, sebaiknya dicek dulu. Jangan-jangan selama ini kalian juga termasuk orang yang suka playing victim. Playing victim sering disebut juga dengan victim mentality. Dilansir dari Public Library of Science, playing victim terjadi ketika seseorang melemparkan kesalahan ke orang lain, padahal kesalahan tersebut adalah perbuatannya sendiri. Pelaku playing victim adalah mereka yang biasanya menghindar dari tanggung jawab karena mereka sudah melakukan kesalahan. Bahkan pelakunya bisa memposisikan dirinya sebagai korban karena tidak mendapatkan keadilan. Jadi berbalik, yang awalnya dia sebagai pelaku, dia berpikir sebagai korban dan itu disampaikan kepada orang lain. Dan tentu ini banyak sekali terjadi di dunia nyata. Singkatnya, playing victim adalah cara yang dilakukan seseorang yang berbuat kesalahan yang ingin menghindari kesalahannya tersebut dengan melimpahkannya pada orang lain dan memposisikan dirinya sebagai korban. Playing victim sering terjadi di dalam hubungan pertemanan, keluarga, hingga pernikahan. Dalam sebuah hubungan, sebenarnya sudah sepatutnya segala beban dan tanggung jawab dipikul bersama. Kalau ada salah satu yang playing victim, berarti dia melimpahkan beban dan tanggung jawab itu ke pasangannya. Nah, kalau kita hidup dengan orang yang suka playing victim, tentu tidak nyaman, tidak bergairah. Hidupnya hampa, menderita, tertekan, sedih. Nah, sehingga kita harus mengenali ini. Apakah dalam hubungan kita, apakah dalam kehidupan rumah tangga kita, apakah dalam dunia kerja kita ada playing victim ini? Mari kita coba kenali. Dalam sebuah penelitian organisasional dynamics menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki victim mentality sangat sulit untuk ditangani. Biasanya mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai kehidupan. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kontrol terhadap hal-hal yang terjadi pada kehidupan mereka. Tak hanya itu,
Orang dengan kondisi mental ini pun kadang memiliki tingkat tanggung jawab yang kecil. Nah, ini adalah berikut tanda-tanda playing victim yang biasanya dilakukan oleh pelakunya. 1. Menghindari tanggung jawab. Vicky Butnick, terapis pernikahan dan keluarga di California, mengatakan bahwa salah satu tanda playing victim adalah mereka selalu menghindari tanggung jawab. Mereka yang memiliki victim mentality sangat sulit untuk diberikan tanggung jawab dan dipercaya. Dan sikap yang sering kali biasanya mereka tunjukkan selalu menyalahkan orang lain, membuat alasan, tidak ingin dibebani tanggung jawab, dan selalu bereaksi, ini bukan salah saya, ini salahnya dia, pada setiap permasalahan yang ada. Seperti yang sudah diketahui, hal buruk akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan banyak orang yang bernasib buruk adalah orang-orang baik yang tidak pantas menerimanya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang baik justru jadi korban playing victim ini, dan dia dianggap sebagai pelaku oleh pasangannya, oleh temannya. Ketika seseorang terus-menerus merasakan kesulitan dalam hidupnya secara konstan dari waktu ke waktu, bisa saja memulai percaya bahwa dunia tidak menginginkan mereka. 2. Hanya fokus pada masalah, bukan pada solusi. Tidak semua situasi negatif adalah kondisi yang benar-benar tidak bisa dikendalikan. Tidak semua masalah tidak bisa terselesaikan. Jika dilihat dari dekat, setidaknya akan ada celah untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Dan ketika kita bisa melihat celah yang ada, hal tersebut adalah sebuah tindakan yang membuat kita jadi manusia yang jauh lebih baik. Orang-orang yang sering melakukan playing victim, tentu mereka menunjukkan sedikit ketertarikan dalam membuat perubahan. Mereka tidak ingin berubah. Mereka tidak ingin menyelesaikan masalah. Yang ada cuma menyalahkan dan memposisikan dirinya sebagai korban, bukan sebagai trigger masalah, pemicu masalah. Mereka bahkan akan menolak untuk dibantu dan lebih suka mengasihani diri mereka sendiri. Menghabiskan sedikit waktu untuk bersedih dan mengasihani diri bukan hal yang sepenuhnya tidak sehat. Faktanya, tindakan ini bisa membantu kita dalam memproses emosi yang menyakitkan. Meski demikian, mengasihani diri tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Harus ada waktu berhenti agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, agar kita bisa mencari solusinya. Tapi kalau hanya fokusnya menyalahkan orang lain dan memposisikan dirinya sebagai korban, gimana masalah mau selesai? Tentu tidak bisa. 3. Selalu merasa lemah. Banyak orang yang merasa sebagai korban percaya bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah situasi yang ada. Namun sayang, kehidupan kadang-kadang terus-terusan membawa mereka ke dalam masalah. Dan dari kacamata mereka tidak bisa melakukan apapun untuk sukses atau bahkan keluar dari jerat masalah yang dihadapi. 4. Selalu beranggapan hal buruk akan terjadi pada diri mereka. Orang-orang yang playing victim adalah mereka selalu beranggapan bahwa hal buruk akan selalu terjadi pada mereka. Tentu mereka yang memiliki victim mentality ini biasanya akan selalu percaya dengan kalimat, semua hal buruk akan selalu datang menghampiri saya. Saya nggak bisa keluar dari masalah ini. Kenapa harus mencoba? Saya pantas kok menerima hal-hal buruk yang terjadi di hidup ini. Tidak ada yang peduli dengan saya. Kesulitan yang hadir terus-menerus biasanya akan menghasilkan monolog di dalam diri. Tentu kondisi ini akan membuat orang-orang tersebut memiliki banyak pikiran yang lebih negatif. 5. Tidak percaya diri. Dilansir dari headline,
Salah satu tanda lain playing victim adalah rasa percaya diri yang rendah. Mereka selalu melihat diri mereka sebagai korban dan tidak memiliki keberanian dan bahkan kepercayaan diri yang kuat. Hal ini biasanya akan membuat orang-orang dengan victim mentality jadi lebih buruk. Mereka bisa saja berpikir, saya tidak cukup pintar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau saya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk sukses. Perspektif ini akan membuat mereka enggan untuk mengembangkan kemampuan atau mengidentifikasi kekuatan baru, serta kemampuan yang bisa membantu untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Mereka yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan cita-cita dan gagal juga bisa membuat orang tersebut merasa sebagai korban dan kehidupannya. Ketika kepala kita sudah dipenuhi oleh hal-hal yang negatif dan bercampur dengan ketidakpercayaan diri, ya hal itu bisa membuat mereka sulit untuk melihat kemungkinan atau kesempatan yang lain. 6. Frustasi dan marah. Hal yang paling terlihat dari tanda-tanda playing victim adalah emosional yang bergejolak. Mereka yang selalu merasa diri mereka adalah korban seringkali merasa frustasi dan marah pada dunia yang sepertinya selalu bertentangan dengan keinginan mereka. Tidak ada harapan mengenai kehidupan yang tidak juga berubah. Merasa tersakiti ketika orang yang mereka pedulikan tidak memedulikan mereka. Marah ketika ada orang lain yang terlihat bahagia dan sukses. 7. Egois. Jika ada suatu kondisi yang buruk terjadi, kita dan pasangan sama-sama punya andil dalam keadaan tersebut. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Sebab jika kalian berdua bisa bekerja sama, sepatutnya kesalahan itu tidak terjadi. Tapi untuk membuat keadaan lebih baik, tidak ada salahnya saling mengucapkan maaf sebagai bentuk empati dan rasa tanggung jawab. Nah, seorang yang playing victim biasanya tidak mau minta maaf untuk alasan apapun. 8. Selalu menganggap disudutkan. Setiap orang pasti ingin saling berbagi cerita, keluh kesah, berdiskusi dengan pasangannya. Dan setiap kali menyampaikan sesuatu tentang apa yang terjadi dalam hubungan kalian, pasangan selalu menganggap bahwa mungkin saja kalian sedang menyudutkannya. Pasangan seperti tidak menyadari bahwa sikapnya itulah yang sebenarnya menyudutkan. Padahal niat bercerita dengannya adalah untuk menemukan solusi bersama agar hubungan kembali hangat dan membahagiakan satu sama lainnya. Emosi di atas bisa sangat dirasakan dan berlipat ganda pada orang-orang yang selalu percaya diri. Mereka adalah korban dan ketidakadilan. Ya, ketika tidak cepat diatasi, ya perasaan di atas bisa berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak, depresi, mengisolasi atau mengurung diri, dan merasa selalu kesepian. 9. Membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang playing victim seringkali bergumul dengan kebiasaan membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain secara negatif. Padahal pada dasarnya setiap manusia memiliki kekurangan dalam beberapa hal dibandingkan dengan orang lain loh. Sehingga seseorang yang selalu playing victim akan selalu mudah untuk terlibat dalam perilaku atau pemikiran ini.